Nah, bosku, jadi di sini gua mau porting lagi. Ini punyanya CS Maul ya. Ini dari Jepara kalau nggak salah nih. Jadi di sini NPP untuk harian touring. Ya sebenarnya udah ada sih ya, sebelum-sebelumnya udah ada, tapi gue di sini hanya dokumentasi aja karena ada beberapa yang order itu minta didokumentasikan ya. Yang pada intinya gue di sini mau sekalian buat cara-cara bentuknya itu seperti apa. Di sini di video kali ini pokoknya gue bakal bikin caranya porting itu, cara bentuk exhaust dan cara tuner ini ya, karena emang ada yang request juga bang kalau bisa tutorial cara porting kayak gimana gitu ya. Jadi di sini gue sambil mentutorialkan ya bosku. Oke, jadi dan untuk ukurannya juga nanti ada lah ya di akhir-akhir video ya bosku. Jadi di sini gue sambil mau rapi-rapihkan dulu ya. Dan untuk versi gue kita mulainya dari mana ya, nanti sambil dipantengin aja ya, karena kebetulan memang di video saya ini belum ada ya tutorial cara porting itu kayak gimana tuh. Mungkin maksudnya bosku itu apa namanya, pengen lihat secara langsung gitu ya caranya kayak gimana, mungkin gitu ya, pakai mata tuner yang seperti apa. Cuma kan kalau di masing-masing mekanik itu mata tuner itu pasti beda-beda sih ya. Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda gitu ya, tergantung kenyamanan masing-masing gitu ya, dan cara-caranya juga seperti apa gitu ya bosku. Jadi di sini gue sambil mentutorialkan ya. Mungkin ada beberapa bosku yang mau belajar porting sendiri gitu ya. Itu sih ya monggo-monggo aja. Gue di sini hanya menuruti aja lah ya, hanya menuruti saja. Jadi sekalian saya buat ya. Nah, jadi di sini sekarang kita mulai dari matanya dulu ya. Nah, ini untuk matanya. Matanya itu bisa pakai yang ini dan yang seperti ini ya, bebas sih. Nih, bisa pakai yang mana aja terserah ya. Seenak-enaknya aja lah, seenak-enaknya bosku ya. Terus bisa juga pakai yang kayak gini, tapi yang agak panjang ya, yang panjang lah intinya. Karena di sini untuk awal gue mulai dari transfer ya. Jadi di sini gue untuk awal biasanya gue mulai dari transfer ya bosku. Nih, bebas sih terserah ya, mau mulainya dari exhaust dulu kek, mau dari inlet membran atau dari mana. Cuma dari transfer mau seperti gua itu bebas ya. Jadi intinya kalau gua pribadi gua biasanya pakai mata ini ya. Tapi pakai mata yang tadi juga yang seperti ini. Yang seperti ini ya. Ini nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya ya. Seenak-enaknya bosku aja lah ya, dirasa-rasa itu termakannya gitu ya. Jadi itu lebih enak yang mana pakainya itu bebas sih sebenarnya. Nah, cuma kalau gua biasanya pakai yang pendek seperti ini. Jadi maksudnya ininya nih yang pendek nih ya. Si matanya yang pendek nih, pisau-pisaunya dia pendek. Jadi gua biasanya pakainya yang ini. Nah, terus lagi untuk awal mulai. Jadi di sini gua tidak ini ya, gua hanya menuruti bosku aja lah ya. Di sini gua bukan sok bisa paling porting lah, enggak ya. Jadi di sini gua sekedar memberi contoh lah ya untuk para pemula nih ya, yang ngereng-ngereng aja cara portingnya kayak gimana, cara portingnya gimana. Yang intinya gue mulai itu dari transfer bawah ya. Nah, dan caranya itu nanti dibuat seperti ini bosku nih ya, caranya seperti ini. Dan untuk putarannya itu nggak usah terlalu kenceng-kenceng, jadi pelan aja. Jadi di sini untuk konsepnya konsep varian touring ya. Jadi di sini gue sambil ini ya, sambil gua porting dulu sedikit. Ya, gua kasih contoh. Jadi di sini,
Nih, kelihatan nggak sih? Kurang jelas ya. Nah, jadi dia di sini agak kasar ya, tuh. Dia agak kasar karena untuk matanya ini walaupun pendek dia dia yang satu arah ya. Jadi biar cepet termakan. Terus gua pakai agak pelan itu biar sebelah sini dia kasar nih. Kasarnya seperti ini. Paham ya? Nih kasarnya kayak gini. Kenapa gua buat kasar seperti ini? Itu biar nanti siklus udara yang masuk ke sini itu dia lebih teraduk lagi. Jadi makanya kenapa gue sering bilang kasarnya kasar sesuai mata tunernya aja. Paham ya? Oke. Nah, dan dibuat seperti ini itu terus ya, terus dibuat seperti ini itu terus. Nah, dan biar lebih enak, biar lebih enak lagi itu dibuat garisnya dulu bosku. Mengikuti aja, mengikuti seperti inilah contohnya ya. Ini buat contohin dulu. Nih ya. Jadi dia seperti ini. Dia seperti ini. Nah, jadi si garis-garisnya itu dia diikuti dulu, garisnya diikuti dulu. Jadi biar tahu batasannya. Paham ya? Biar tahu batasannya ketika kita memporting bagian dindingnya ya. Jadi kita tahu batasannya nih. Nah, dan garis ini untuk acuan sampai finishing ini jangan sampai dia ini besar gitu ya. Karena kebanyakan yang sering gue temuin itu biasanya pakai mata yang seperti ini ya, matanya seperti ini kebanyakan ini. Makanya kenapa di sini bisa agak lebar, di sini agak lebar gitu ya. Terus di bagian belahan sini juga itu dia kurang berbentuk kotak gitu ya, karena pakai mata tunernya yang seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk transfer, kalau menurut gua pakainya yang kecil seperti ini, atau yang seperti ini pun gak masalah ya, atau seperti ini pun gak masalah. Cuma gue lebih seneng termakannya tipis-tipis, jadi pakainya yang agak pendek. Paham ya bosku? Jadi di sini gue sambil olah dulu lah ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk awal aja nih ya. Ini untuk awalan. Terus ke selebihnya itu seperti yang seperti ini ya. Kan ini kan sempit nih ya. Lubang transfer kecil kan sempit nih. Nah, ini kan sempit nih. Nah, kalau ini untuk putarnya ya, putaran RPM-nya dia harus lebih cepat. Terus kenapa ini harus lebih cepat? Jadi biar pas begitu kita goyang-goyangkan seperti itu, seperti ini, dia tidak berat ya, jadi agak smooth gitu. Makanya kenapa putaran RPM ini harus agak cepet. Paham ya bosku? Pokoknya dipantengin aja lah nih. Caranya nih ya, dibikin garis dulu. Nah, jadi biar kelihatan, dibikin garis dulu. Jadi biar ada batasannya ya. Nah, seperti ini. Jadi namanya blok KW kan pasti ada ini ya, ada ketidaksempurnaan gitu ya di bagian-bagian dindingnya, itu harus benar-benar rapi itu. Nah, seperti ini nih, kecil nih ya. Kelihatan nggak? Nih, kayak gini nih. Ini kecil nih. Ya. Itu harus dirapiin tuh. Dan untuk ditekannya itu biasa aja, nggak usah ditekan ya. Nggak usah terlalu ditekan banget, itu nggak usah.
Jadi asal keserempet lah, asal keserempet itu dia cukup gitu, sambil digoyang-goyang seperti ini. Ya, tuh. Jadi di sini dia seperti ini ya. Tadi ada kecil, di sini itu udah rata. Nah, dan untuk blok-blok KW itu pokoknya dia ada titik-titiknya lah ya. Di bagian-bagian sini di dinding-dinding itu dia pasti ada titik-titiknya. Ya, itu juga harus dihilangkan ya, bosku. Nah, ini untuk bagian transfer kecil nih ya. Ini untuk bagian transfer kecil. Nah, kalau untuk transfer besar ya. Nih. Kalau untuk transfer besarnya itu harus hati-hati ya, karena ada lengkungan yang menyerupai orinya ya. Jadi nanti gua kasih contoh deh ya. Ini sebentar gua kasih contoh ya. Nih. Bagian transfer besar nih ya, bosku. Di sini harus bikin intinya untuk garisnya itu jangan terlalu tajam untuk bagian sini ya. Jadi kita ratakan dulu untuk catnya ya. Untuk kulit jeruknya ini kita bikin kasar ulang dulu pakai mata tuner seperti ini. Kelihatan ya? Nah, kelihatan ya. Bentar. Nah, ini kelihatan nih garisnya nih ya. Jadi di sini jangan sampai ditekan ya, jangan dibikin tajam radiusnya, jangan. Nanti gue jelasin ya. Nih ya, bosku. Nah, kelihatan nggak? Nah, di bagian sini, nih ya, bagian sini, radius bagian sini itu jangan dibikin tajam seperti ini ya, seperti ini itu jangan. Karena di bagian sini tuh ada ada radius yang seperti originalnya ya, itu untuk membelokkan arah transfer ya, untuk membelokkan arah transfer agar tidak ke exhaust ya, jadi agar menjauh dari exhaust ya. Itu untuk originalnya, dan aftermarketnya biasanya ada sih di sini ya. Jadi di sini itu ada radius lengkungan ya, lengkungan dia tidak tajam, dia untuk membelokkan si transfernya menjauh dari exhaust. Jadi ini jangan dibuat tajam seperti ini ya. Bagian sebelah sini nih ya, garisnya di sini gua buat satu karena bawaannya ya, garisnya di sini gua perjelas. Nah, dan di sini ada garis satu lagi tuh nih, jadi garisnya tuh di sini satu, di sini satu nih, di sini satu, dan di sini satu. Nah, makin ke sini makin kecil, makin ke tengah dia makin ngelebar nih si radius ini nih ya, radius bawaannya ini jangan sampai dibikin tajam seperti ini. Jadi ikuti aja, cukup dihaluskan aja, paham ya. Tapi kebanyakan kalau yang pakai mata portingnya seperti ini, kalau pakai mata porting yang seperti ini itu kebanyakan dia dimakan di sini ya, jadi dia agak robah, paham ya bosku. Jadi karena ini portingan harian touring, itu intinya untuk bagian transfer usahakan dalamnya, bagian-bagian dalam itu dirapihkan dan jangan sampai membuat perubahan pada radiusnya ya. Jadi radiusnya dibiarkan standar, paham ya. Jadi nanti bagian bawahnya aja, bagian sini
itu dia kita agak perbesar sedikit saja ya, yang penting lebih besar daripada yang dalam. Paham ya bosku? Oke. Nah sekarang kita ke radius yang sini ya, radius sebelah sininya. Nah ini gimana buat cara buat cara portingnya nih. Nah itu portingnya, makanya kenapa gua seneng yang pendek seperti ini ya, yang pisaunya ini pendek, karena gua biar lebih enak lagi untuk porting bagian sini ya. Paham ya? Nah, jadi ini sambil dilihat nih, untuk portingannya pun sama seperti kita porting bagian transfer yang sebelah sini. Itu dia di alur seperti ini ya, cuma agak kenceng biar lebih gampang. Nah, ntar kelihatan si tonjolan bekas cetakannya ya. Jadi di sini tidak usah ditekan ya, tidak usah ditekan, cukup diserempet-serempet aja halus sampai dia rata ya. Nah, dan di sini ada sedikit bekas cetakannya ya, nih. Dia ada sedikit bekas cetakannya, tuh ya. Di bagian dalam sini dia ada cetakannya nih, tuh. Nah, dan di bagian sini dia ada sedikit kurang bagus nih. Ini cetakannya. Ini harus terus terus seperti ini aja. Jadi ntar juga dia rata sendiri. Yang penting jangan terlalu ditekan ya. Dan untuk yang ini ya, untuk bagian dalam ini kan dia seperti tompel ya. Nah, jadi nanti dihaluskannya pakai mata yang seperti ini. Ya kalau gua biasanya pakai yang seperti ini ya. Nih. Yang seperti ini satu arah tuh. Jadi dia nanti ditoel-toel aja ya, pelan, rata gitu ya. Nanti dihaluskannya lagi pakai mata ini lagi ya. Dihaluskannya pakai mata ini lagi. Seperti ini. Oke, paham ya? Nah, ini ntar gua ke bagian sini langsung nih ya. Ya, seperti ini ya. Kita lanjut, itu tadi tiba-tiba keluar ya. Seperti ini. Ya, kita buat lurus di situ. Terus kita buat lagi di sini. Kita bikin agak ke bawah seperti ini. Terus sambil kita putar-putar, goyang-goyang lah seperti inilah ya. Nah. Jadi intinya biar mulus juga ya. Seperti ini ya. Nah, di sini dia mati nih untuk lampunya. Nah, jadi seperti ini. Sebentar. Nah, jadi ini dia agak lebih ke dalam lagi miringnya ya, dibandingkan dengan yang standarnya. Oke, nanti dilanjut lagi nih. Nah, jadi seperti ini ya bosku nih. Ini gua zoom. Ya, mudah-mudahan itu kelihatan nih. Nah, di bagian sini itu dia tidak dibuat sudut seperti ini. Jadi mengikuti bawaan standarnya ya. Jadi ada dua garis. Yang satu garisnya di sini, yang satu garisnya di sini. Ya, tuh. Karena bawaannya pun sama tuh ya. Pokoknya seperti itulah ya. Itu jangan sampai kita buat paksa buat bikin radius tajam seperti ini ya. Itu karena fungsinya ini dia untuk membelokkan arah transfer ya, transfer besar, agar tidak intinya agar menjauh ke exhaust ya. Seperti itu ya bosku. Nah, dan di sini untuk garis-garisnya sebentar. Nah, di sini juga untuk garis-garisnya tuh. Nah,
nih ya. Tuh, cuma si tompel aja belum hilang tuh. Itu gampang sih kalau tompel mah ya, pokoknya cuma pakai mata tuner begini aja nih. Pokoknya model-model begini itu di apa papas-papas dikit tar juga hilang itu. Nah, jadi di sini gua mau porting dulu yang lain ya. Ntar kita langsung masuk tahap ke ini, ke transfer bagian dalam. Oke. Nah, bosku, jadi kita ke transfer ya. Nah, ini untuk transfer ini sedikitnya di bagian bawah udah gua agak buat rapih ya. Nah, jadi di sini gua mau kasih patokan nih. Karena untuk standarnya ya. Nah, untuk standarnya itu kan dia seperti ini ya. Jadi dia kurang rapi nih. Nih, tuh kelihatan ya. Jadi dia kurang berbentuk persegi gitu ya. Kurang kotak, kurang lurus dan kurang rapi itu untuk bagian cetakan materialnya juga ya. Itu kurang rapi. Terus bagian lubangnya itu kurang bersudut ya. Kurang berbentuk. Nah, jadi itu pakai seperti ini. Ini gua contohkan aja nih ya. Buat yang minta tutor nih. Ini jadi nggak usah pusing-pusing digaris pakai spidol kayak apa kayak kan gitu ya. Itu sebenarnya pakai ini aja cukup ya. Ini solasi kertas ya. Jadi diluruskan dengan garis ujung. Nah, ini contoh yang udah contoh yang udah gua papas nih. Cuma ini cuma bagian bawahnya aja nih, belum bagian atasnya. Bentar, gua lihat dulu ya nih. Bentar nih. Ini baru bagian tengah ke bawah ya. Ini baru bagian tengah ke bawah. Nah, ini beres nih. Satu lubang nih ya, tengah ke bawah. Nah, itu usahakan rata semuanya tengah ke bawah dulu atau bebas lah, terserah lah ya. Mau satu lubang dulu. Nah, jadi ini tinggal dari tengah ke atasnya. Nah, jadi ini tinggal dibalik aja nih, bosku, seperti ini. Nah, kelihatan ya. Tuh, di sini belum kena mata tuner nih. Ya. Ntar gua kasih lampu biar lebih terang deh ya. Nih, tuh ya. Kelihatan ya, bosku? Kelihatan nggak? Kurang jelas ya. Kurang jelas. Sebentar. Tuh. Kelihatan nggak sih? Nih. Kok nggak mau fokus ya? Tuh ya, intinya di sini kelihatan ya, bosku nih. Di sini dia kelihatan tuh. Di sini kurang bersiku ya. Sama bagian bawah juga sebenarnya kurang dikit. Cuma ini gue sekedar contoh aja nih. Ya, sekedar contoh ya, seperti ini. Ya, ini harus bersiku di sini ya. Nah, nanti di sini gua contohkan cara portingnya ya. Oke. Jadi untuk matanya, nah itu pakainya gue yang pendek ya. Nih yang pendek kayak gini. Terus bisa juga kalau mau lebih cepet itu pakai matanya yang panjang nih, geriginya ya, geriginya yang panjang. Kalau ini kan geriginya pendek. Alasan gua pakai yang pendek itu biar dia termakannya nggak terlalu cepet. Jadi gua ambilnya agak santai tapi presisi lah ya. Bisa dibilang seperti itu, santai tapi presisi lah kan gitu. Nanti kalau sudah tersudutkan, dia sudah lurus, sudah rapi. Nah, nanti sudut ujung-ujungnya biar berbentuk kotak itu pakai yang seperti ini. Nih, ya. Dia pakai yang seperti ini. Biar lebih bersiku lagi gitu ya. Oke, paham ya, bosku?
Nah, jadi ini penampakannya ya. Tuh, ini setelah gua porting ya. Pakai mata yang tadi ya. Nih, pakai mata yang ini ya. Jadi dia geriginya cuma sedikit aja. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Tuh, jadi dia sudah lurus ya. Sudah persegi. Jadi nanti tinggal pakai mata yang seperti ini ya. Oke, bosku. Paham ya? Jadi tinggal seperti ini aja, tinggal pakai ini, jadi digosok-gosok dikit lagi, sekalian dibuat sudutnya yang garis itu ya. Jadi itu udah pas, bagus lah ya. Oke, dan lagi kita lanjut ke area mana ya? Kita lanjut ke area, oh ya. Dan lagi untuk ukurannya nih, untuk ukuran tingginya, misalkan ya, ini di sini tingginya gua nggak ini ya. Jadi untuk caranya itu seperti ini aja bosku, pakaikan tip X ya, dipakaikan tip X aja nih. Bentar ya, di sini gua kasih contoh lah ya. Di sini pakai tip X, terus oles untuk di bagian tingginya sini. Nah seperti itu ya, seperti ini dioles. Nah nanti kita ukur pakai sigmat ya. Untuk tingginya ini kan dia ada di angka 42 ya, karena standarnya itu kan 41 ya. Oke. 41,5 itu kurang lebih lah standarnya segitu. Nah, dan di sini kita ukur ke angka 41 ya. Kita buat 41 pas. Nah, di sini kita buat 41 pas nih. Jadi kita pakai ujung sini buat menggesek bagian ininya ya, buat menggesek bagian tip X-nya. Jadi nanti dia di situ tergaris ya bosku. Pastikan ini udah kering nih. Nah, jadi nanti kita tinggal gesek aja nih. Kayak gini ya. Nah. Jadi ya silakan mau pakai ring terus ditandain pakai cutter bisa, pakai ring ditandain pakai spidol bisa. Cuma kalau gua juga pernah seperti itu ya. Cuma gua makin kesini makin pakai tip X aja sih gitu. Jadi ntar kalau udah beres itu tinggal dilap aja pakai lap campur bensin lah ya. Nah, dan jadinya seperti ini tuh ya. Jadi ukurannya kelihatan tuh. Tuh. Ukurannya dia kelihatan. Jadi intinya garis spidol ini garis tip X ini itu harus sampai habis, harus sampai rata pada garisnya ya. Paham ya? Nah, berikut pun untuk tinggi buspot atau tinggi manapun itu terserah lah, intinya caranya seperti itu. Makanya kata gue tadi itu mau pakai cara pakai spidol ya di garis atau bagaimanapun, atau pakai ring piston gitu ya di garis ya, bebas sih kalau itu ya. Kalau ini sih hanya cara saya yang sekarang itu seperti itu ya. Pakainya tip X tuh ya. Jadi di situ tinggal dibabat aja tuh bagian spidolnya. Nah, itu tingginya nanti mengikuti si ukuran ini, ukuran yang kita ukur 41 ya, seperti itu. Oke, bosku. Jadi kita di sini lanjut. Sorry ya bosku, ini tadi gua lagi rekam nih ya. Ini lagi rekam tiba-tiba HP-nya mati sendiri dah ya. Oke, jadi intinya kalau untuk buspot itu, padahal tadi gue udah ngomong panjang lebar sih. Jadi intinya kalau untuk buspot ya, tadi itu kita arahkan ke sini, ya, nih ya, kita arahkan sebentar. Nah, kan ini untuk standarnya nih, dia agak ke depan ya, dia menghadap. Hah? Iya. Nasinya doang nggak enak. Udah beli aja. Jadi ini di bagian squeeze-nya ya. Bagian squeeze-nya ini dia terlalu ke depan, awalnya terlalu ke depan ya. Nih. Awalnya itu tadinya ke sini ya, ke ini. Nah, dan tadi untuk bagian garisnya itu gua papas, gua agak tinggiin 0,5. Itu dia jadi seperti ini. Jadi untuk perkiraannya itu dia menghadapnya ke bagian garis kubah, bukan ke squeeze. Paham nggak? Garis kubah ya bosku. Garis kubah bukan garis squeeze, tapi garis kubah ya. Nah, dan emang pada dasarnya pun standarnya dia harusnya ada di bagian sini tengah ya.
Cuma agak lebih maju dikit ya nggak masalah lah ya. Itu untuk siklus siklus pembilasannya itu biar lebih bagus lagi flow untuk melakukan pembilasan di udara kotornya lah ya, seperti itu. Dan di sini pun itu tadi gue udah videokan ya, cuma HP-nya tiba-tiba mati sendiri ini. Nih, jadi di bagian sini tuh dibikin radius ke atas 0,5 ya. Jadi yang artinya tingginya berubah nih. Kalau NPP itu dia masuknya di angka 40 tinggi buspot. Nah, sekarang jadi 39,5. Ya, 39,5 sekarang nih. Karena ini gue bikin agak tirus ke atas ya. Makanya kenapa tadi diukur juga lidinya dia lebih agak naik ke atas ya, seperti ini. Sebentar. Nah, yang tadinya seperti ini itu dia jadi sekarang seperti ini. Ya, ada perubahan sedikit gitu ya. Yang pada intinya gue sarankan tetap itu masih maksimal ya. Intinya kalau lebih tinggi buspot itu lebih cepat untuk pembilasan, yang artinya kalau buspot itu lebih tinggi, yang awal pengerjaan setelah ledakan kompresi itu pembilasan udara kotor yang di bagian sini, di bagian dinamisnya itu dibilas tuh sama si buspot, didorong, ditekan, didorong. Jadi pas exhaust itu terbuka ya, exhaust itu terbuka, dia keluar tuh lewat situ ya. Paham ya, dia keluar tuh dari exhaust. Makin besar terbuka ya, dia makin keluar. Ditambah lagi makin ke TMB transfer makin terbuka. Jadi ada suplai bahan bakar yang baru juga gitu ya, yang seger. Paham ya bosku? Jadi intinya kalau tinggi buspot itu fungsi dari siklusnya dia mempercepat ya, mempercepat pembilasan. Oke? Dan kalau dari arahnya itu dia merubah karakter motor ya, karakter rasanya itu dia berubah. Intinya simpel aja dia. Intinya kalau dari standar agak maju itu pasti bawahnya enak. Ini kalau kita ngomongin buspot aja, tapi kan tetap ya harus ada perpaduan nih, entah itu dari dinamisnya, pokoknya semuanya lah. Kalau dipasang itu pasti semuanya ada perpaduannya ya. Cuma kalau kita ngomongin cuma lubang buspot aja nih, nggak kemana-mana ya, pengaruhnya di situ. Paham ya bosku? Oke. Jadi sekarang kita lanjut ke mana ya? Kita lanjut ke exhaust dulu lah ya. Kita lanjut ke exhaust. Nah ya bosku, jadi di sini kita lanjut ke exhaust ya. Jadi di exhaust ini dia tingginya udah gua ukur. Caranya sama kayak tadi ya. Caranya itu sama kayak tadi. Jadi harus bagian apa? Di bagian sikmatnya. Nah, di bagian sifat ujungnya sini ya. Ini digaris pakai ujung ini, di sini diukur. Dan di sini gua pakai angka 40 ya. Kenapa gua pakai lebar? Itu biar nanti siklus pas pembilasan itu ketika si exhaust itu membuka di kisaran 20%-nya saja itu sudah agak lumayan banyak yang terbuang ya. 20% atau 30% ya, itu dia sudah agak banyak yang terbuang udara kotornya ketika pembilasan ya. Oke. Nah, dan di sini untuk exhaustnya gue mau pakai model kipas ya, seperti biasa. Nah, dan juga diukur ya. Nih, ini diukur. Jangkanya ini diukur. Ya, untuk lebarnya nih, ini dia sudah 40 pas nih. Ya. Jadi cara ngukurnya begitu. Dan di sini kita tinggal garis aja nih. Ya. Jadi di sini kita tinggal garis. Usahakan ada di bagian tengah-tengah ya. Usahakan ada di bagian tengah-tengah. Kalau misalkan kita miring, kita garis lagi. Oke, karena di sini gua nggak pakai port map ya. Buat yang suka-suka tanya port map, gua nggak pakai ya. Jadi semaksimal-maksimalnya gue itu ada ukurannya dan ada lebih ke feelingnya juga ya. Gitu ya bosku. Seperti yang bosku-bosku lihat di postingan-postingan saya, itu saya lebih banyak ke feeling ya. Jadi feeling dan kemaksimalan itu saya padukan gitu ya. Jadi di sini saya garis dulu pakai cutter. Jadi kan kalau kelihatan di apa namanya, kalau misalkan di tipek gini kan dia kan bisa kelihatan ya sedikitnya ya. Jadi nanti kita tinggal tambahin aja nih garisnya pakai
solasi kertas ya, jadi lebih jelas lagi tuh, seperti itu ya bosku. Nah, jadi sudah ada garisnya ya tuh. Nah, nanti si garis ini kita pakaikan tuh ya. Nanti si garis itu dipakaikan solasi kertas ya. Ntar gua buat dulu ya. Ini takut kameranya mati lagi nih, soalnya tadi juga mati lagi nih. Jadi nggak masuk rekamannya tuh nggak ke save ya. Gua capek juga soalnya ngejelasinnya. Sorry nih kalau agak skip ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nih. Jadi dari ujung sini sampai bawah itu dia dipakai ini ya, pakai solasi kertas. Maksudnya itu di bagian garis ini nih, yang tadi kita garis nih ya. Pokoknya garis bagian atasnya sampai ke bawah sini. Jadi dia agak miring. Dan untuk miring pun itu sengaja ya. Itu gua sengaja agar penekanan piston pada gap ring itu dia halus, nggak kasar. Makanya gue bikin agak miring. Mau kotak pun nggak masalah gitu ya. Cuma perbedaannya itu satu dia ke gap ringnya atau ke ringnya sendiri itu dia agak lebih cepat haus dibandingkan dengan yang miring seperti ini. Oke, jadi perbedaannya itu. Nah, dan juga untuk ini intinya kalau mau garis seperti ini kan tadi kita buat garis nih di sini tuh kelihatannya. Nah, dari sini itu kita garis miring ke sini. Kalau mau enak pakai solasi kertas, jadi seperti ini jadinya ya. Dan untuk atas ini sudah pasti tinggal kita babat aja nih di sini nih. Ya, ini udah ada garisnya juga ya, pas kita ukur pakai sigma. Oke. Jadi intinya di sini gua takutnya nanti malah ini ya, malah videonya mati lagi lah. Tahu udah ini HP-nya kenapa? Jadi gua agak-agak skip gitu ya, banyak skip. Karena gue juga capek. Capek maksudnya tuh ngejelasin panjang lebar, tadi udah hampir 6 menit, pokoknya mati sendiri kan, nggak ke save lagi. Nah, jadi di sini gue agak skip ya bosku. Nah, seperti ini ya. Jadi tengahnya kita buat dulu dari sini ya. Tuh kita buat dulu untuk tandanya tingginya. Nah, dan terus bagian kanan kirinya ya, ini tinggal sebelah sininya aja. Nanti gua tuner dulu ya. Gua tuner dulu. Nanti baru bentuk radius radius kipasnya di sini ya. Oke bosku, jadi gue lagi rekam tadi tuh ya, ini gue lagi bentuk ini nih ya, mati lagi HP-nya, tahu dah gue juga agak kesel nih. Jadi intinya ini bebas ya, mau bikin radius dulu atau mau ke samping dulu itu bebas saya. Tapi tadi gue bikin video tutorial buat ini, buat ke radiusnya ini ya, radius exhaust kipas itu sebenarnya nggak usah pakai ukuran nggak masalah. Yang penting berradius, dia untuk penekanan ring piston ke gapnya ya, ke gap pistonnya itu dia halus ya. Jadi contohnya itu seperti ini. Gua agak percepat ya bosku. Jadi untuk putarannya juga kita ambilnya santai ya. Biar enggak mencong-mencong. Jadi seperti ini. Jadi jangan terlalu ditekan juga ya. Ini cukup diserempet-serempet aja.
Tuh ya, kelihatan ya bosku, tuh ya, sebelah sini. Nah, jadi nanti tinggal yang kanannya aja nih. Sorry lah pokoknya kalau di sini gua agak skip ya, soalnya takut nggak ke save lagi nih, mati sendiri. Jadi intinya seperti itu ya. Nah, dan sekarang kita untuk bagian sampingnya ya. Jadi tidak usah ditekan-tekan ya, cukup diserempet-serempet aja di bagian tonjolannya ya. Nah, seperti ini. Nah, baru kita buat di bagian dalamnya sini. Ini kita ikut papas juga nih, kita ikut sunor juga nih. Nih, kelihatannya tuh. Jadi di bagian sini ya, nih. Bagian sini, dalamnya sedikit nih, bagian sini. Ini dia kurang berbentuk miring ya. Nah, jadi ini tinggal dipapas-papas aja nih. Oke? Tuh. Ya, kelihatannya. Jadi ini kurang, sudutnya itu kurang miring. Ini belum dipapas nih bagian dalam, cuma tadi kita bagian linernya. Oke? Jadi kita langsung buat aja ya, biar sekalian beres. Yang penting intinya itu seperti itu ya. Oke, dan untuk mata tunernya pakai yang seperti ini. Oke bosku, ini dua arah nih ya. Nah, dan untuk di bagian sini ya, ini kita ikuti nih. Ini di bagian liner harus sampai lurus, jangan sampai dia miring seperti ini ya. Tuh. Jadi dia miring seperti ini itu sama aja bohong, tingginya bukan sesuai yang kita mau. Tapi intinya harus dibuat rata ya. Ini gua contohkan ya bosku. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Nah, bagian boringnya sampai ke tengah itu pokoknya harus rata. Jadi biar kita sesuai maksimal dengan tinggi exhaust yang kita buat ya. Seperti itu ya bosku. Nah, oke, tuh. Jadi kan dia lebih bagus lagi kan. Nah, oke, jadi di sini intinya gue mau mengclearkan semuanya ya. Jadi kita lihat hasil akhirnya ya bosku. Jadi di sini untuk bloknya sudah beres ya. Nih. Ini untuk transfer bagian bawah. Oke, ini transfer bagian bawah. Itu exhaust dalam dan transfer bagian dalam. Kelihatan nggak? Nah, itu transfer bagian dalam, itu exhaust bagian dalam. Sudah dibikin mengkilat ya, biar flow-nya lebih bagus lagi, maksimal lagi. Dan untuk bagian inletnya ini inletnya cukup di kulit jeruk ya, karena untuk harian touring ya bosku. Nah, ini dari atasnya, ini exhaust dari atasnya. Sudut-sudutnya juga sudah dibuat landai ya, menghadap arah knalpot. Karena arah knalpot itu kan dia agak ke bawah ya, jadi radiusnya gue buat agak nekuk ke bawah. Nah, ini transfer dari atasnya seperti ini.
Oke. Dan ini exhaust dari luar ya. Tuh, ya, dia ke bawah ya. Kelihatan nggak? Oke. Jadi seperti ini. Dan untuk cara tutorial porting itu seperti tadi ya, seperti video yang tadi itu, yang mau porting silakan monggo di versi gua itu seperti itu caranya ya, bosku. Oke. Nah, dan di sini untuk ukurannya, ukuran exhaustnya di sini gua pakai 26,5 ya, 26,5. Dan untuk transfer di sini gua pakai 41 rata. Ya, di sini gua pakai 41 rata. Dan untuk lebar ya, di sini gua hanya perapihan saja karena untuk look aftermarket itu dia biasanya untuk transfer itu sudut-sudutnya itu agak kurang rapi. Jadi kemungkinan kalau misalkan kita bandingkan dari standarnya itu hanya kemakan 0,5an itu kurang lebih segitu. Ya, dan untuk headnya juga ini sudah jadi ya. Ini headnya sudah gua buret juga, udah jadi. Jadi gua nggak usah buat video buretnya lagi lah ya, karena udah banyak lah video-video buret head ya. Itu cara-caranya ada ya. Dan di sini untuk resetannya, untuk squeeze gua ambil balance ya, bawah, tengah, atas. Nah, dan untuk buretannya di sini gua ambil 12. Oke? Jadi seperti itu aja. Untuk selebihnya yang mau sharing-sharing monggo follow aja di TikTok gua ya, bosku, atau yang mau order silakan DM aja di Instagram gua. Oke, jadi dari sekian menit video gua tutorkan untuk cara porting di versi gua, semoga bermanfaat ya, bosku. Jadi makasih udah patengin video ini dan thank you.